di antara teman-teman yang belum mengirim PowerPoint untuk kesempatan seminar etika di minggu depannya. Jadi dari share screenshot mengenai paper sebagai pengganti UTS dan share screenshot jumlah peserta yang sudah mengirim PowerPoint untuk bahan presentasi di pekan depan. Saya berharap teman-teman sudah menyiapkan diri untuk menyajikan, mendiskusikan, menanggapi, bahkan juga Anda punya kesempatan untuk menolak, membantah, bahkan melengkapi ya seluruh topik-topik itu. Karena ini seminarnya topiknya apa ya, cukup banyak pesertanya, dari maksud saya penyajinya ya, karena kita punya waktu setiap pertemuan maksimal 100 menit. Jadi kalau kita di sini kelas ini ada 50-an peserta ya, berarti 4 topik. Saya yakin ya akan tidak cukup kalau dibaca berbarengan atau bersamaan dalam satu room. Maka pekan depan, seperti yang sudah saya sampaikan di kelas sebelumnya, teman-teman juga saya akan menggunakan fasilitasi Zoom yang bisa memuat maksimal 300 orang. Karena ini hanya 50-an ya, tidak sampai 300 orang, tentu saja lebih ringan ya. Dan karena satu topik bisa jadi lebih dari 12 atau 13 orang yang meminati penulisan materi tes di topik tersebut, agar intensif, kemudian mendalam dan juga pembahasannya menjadi sangat tajam, nanti akan dibagi paling tidak minimal 3 room untuk pembagian dari setiap topik. Asumsinya jika satu topik diikuti oleh 15 penyaji, maka dengan durasi per penyaji maksimal 10 menit dan sisa waktu sekitar 30 menit untuk diskusi, maka kalau ada satu topik 15 orang, maka satu room 5 orang itu sudah cukup waktunya untuk menjadi media untuk berdiskusi atau melakukan penajaman topik-topik dari setiap presentasi setiap orang di subtopik tersebut. Dengan begitu, saya sangat berharap nanti teman-teman di setiap topik yang nanti ditunjuk ya atau di random, di undi nanti untuk menyiapkan secara maksimal. Di kelas sebelumnya saya menawarkan apakah nanti presentasinya ditunjuk setiap topik atau setiap topik memiliki kesempatan yang sama untuk presentasi berdasarkan mekanisme undian. Kelas tadi pagi menyetujui dengan kelas undian dengan logika bahwa setiap kelompok, setiap tim, setiap topik punya kesempatan yang sama untuk presentasi. Dengan demikian, Anda di setiap topik tentu saja harus hadir bagi yang belum presentasi di tiap pekan, yang harapannya nanti teman-teman kalau di pekan yang bersangkutan ternyata topik tim Anda yang terpilih, Anda tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penilaian. Jadi begini teman-teman, makalah atau paper yang Anda tulis sebagai pengganti UTS ada nilainya, itu juga tinggi. Artinya kalau di awal kan saya sudah mengatakan bahwa kalaupun tugas diskusi Anda isi, tapi kalau tidak ada UTS dan UAS yang Anda kerjakan, sama saja Anda harus mengulang tahun depan. Jadi kalau Anda tidak punya UTS, lalu apa yang bisa dinilai untuk poin-poin utama, terutama presentasi. Nah, besok jadi presentasi itu poin tambahan yang dilekatkan dari materi UTS. Jadi kalau teman-teman misalnya di saat topik yang bersangkutan seharusnya presentasi, tapi ternyata tidak bisa datang karena tanpa alasan ya Anda tetap dinilai UTS-nya, tetapi tidak punya poin tambahan dari hasil presentasi di seminar kelas itu. Jadi saya sangat berharap
teman-teman semuanya, baik yang mendapat undian atau tidak mendapat undian, bisa hadir di masing-masing room untuk mendiskusikan, menanggapi, merespons seluruh topik-topik yang disajikan mengenai etika rapat. Di kelas tadi pagi begitu. Kalau di kelas A, saya tidak tahu apakah teman-teman opsinya pertama ditunjuk setiap topik, sesi waktunya, untuk misalnya minggu depan kan tanggal 16 ya. Misalnya, Pak tanggal 16 topik 2 yang maju duluan. Lalu tanggal 23 topik 4 yang maju berikutnya. Lalu tanggal 30 kelompok topik 2 dan seterusnya. Oke, kalau itu nggak apa-apa. Artinya setiap kelompok memastikan diri jadwalnya. Tetapi kalau ingin fair, ya setiap kelompok punya kesempatan yang sama untuk presentasi ya. Maka di minggu depan diundi topik 1, 2, 3, 4. Kalau ternyata memilih atau diundi itu munculnya topik 4, maka seluruh anggota tim 4 siap untuk dibagi-bagi ke dalam room-room yang nanti akan disediakan di hari H. Gitu. Jadi kalau topik 4 yang maju duluan, maka kelompok yang tidak maju nanti silahkan memilih room yang tersedia untuk Anda ikuti. Dan saya berharap room-room yang dipilih atau yang ditentukan itu tidak didominasi oleh satu kelompok atau kelompok yang lain ya, tapi harapannya bisa tersebar secara merata. Itu ideal yang ingin saya bangun dari perjumpaan kita ya. Maka dari 50-an peserta yang ada di kelas A, saya sangat senang jika nanti setiap orang bisa bergantian ya, atau bisa tersebar merata di masing-masing room untuk mengikuti, menanggapi, dan mendiskusikan dari bagian-bagian kelompok di topik yang kebagian untuk presentasi. Lalu yang berikutnya, Mas Ba, saya ingin tanya ini, ada siapa ya? Kemarin ada yang lapor ke saya bahwa yang bersangkutan tidak bisa kirim file karena laptopnya rusak dan seterusnya ya. Saya nggak tahu siapa ya kemarin yang japri ke saya. Coba saya cek ya. Coba saya cek ya. Minggu yang lalu, artinya saya masih ingat, bukan minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, sorry, mengirim pesan bahwa kawan Anda ini tidak bisa kirim file karena ada masalah teknis di komputernya, rusak. Ya, mungkin kalau boleh saya minta, kalau Anda hadir di sini, mohon nanti sampaikan ya. Ada oh iya, ini bentar. Kalau di sini tiba-tiba kok sudah muncul ya? Tadi nggak muncul. Bentar. Di layar saya itu ada 54 yang sudah ngirim. Jadi tinggal satu dari 55 ini. Jadi dari 55 ini tinggal satu di layar. Coba yang Restiana Melitasari ada? Ada, Pak. Oke. Anda sudah kirim belum, Mbak? Kemarin mau ngirim, Pak. Terus itu tadi kendala laptopnya rusak bareng sama rusak. Terus tapi ini Anda filenya masih ada? Hilang. Oh. Tapi masih ingat? Tapi Anda masih ingat apa yang Anda tulis? Ya, insya Allah, Pak. Kalau misalnya hari ini Anda selesaikan, bisa? Restiana? Insya Allah. Nanti saya usahakan dulu, Pak. Ya. Hilang di mana, Mbak Restiana? Gimana, Pak? Datanya hilang di mana? Kan itu filenya di laptop. Nah, terus laptopnya kan rusak. Habis itu di HP udah ada. Cuman
kemarin pas mau mandi itu jatuh. LCD-nya itu rusak. Jadi nggak bisa dibuka. Kok bisa mandi jatuh? Kenapa? Mau ambil baju pakai. Bukan, maksud saya laptop itu apa di kamar mandi? Enggak, laptopnya udah rusak dari kemarin-kemarin. Terus Mm-mm. filenya udah dipindah di HP. Nah, HP-nya ikut mandi juga. enggak, pas mau ambil baju kan megang HP, terus HP-nya jatuh. Ya, ya, ya. Tuh. Ini saya juga perlu menyampaikan kepada kawan-kawan ya, gejala nomophobia. Mungkin Anda pernah dengar istilah nomophobia. Nomophobia itu no mobile phone phobia. Jadi ada semacam fobi kalau tidak pegang gadget. Kemana-mana bawa gadget ya. Ke kamar mandi bawa HP, ke kamar tidur apalagi HP-nya di samping bantalnya seperti sang kekasih atau suami atau istri ya. Anda ke ruang makan bawa HP, gadget ya, gadget. Kemana lagi? Ngobrol dengan teman pun gadgetnya di depannya itu. Nah, ini pelajarannya aja buat kawan-kawan yang lain ya. Jadi ini salah satu gejala yang berbahaya apa yang disebut dengan nomophobia, no mobile phone phobia. Jadi kemana-mana kita tidak sepertinya mati gaya, mati aktivitas kalau nggak ada handphone, nggak ada gadget. Ya ini juga pelajaran ya Mbak Resti. Besok-besok lebih baik HP-nya disingkirkan kalau ada hubungannya dengan kegiatan yang sangat vital, terutama kalau ketemu air, ya, ketemu air, ketemu api, dan ketemu kendaraan ini, bisa keinjak, bisa kelindes atau bisa kena air, ya, itu rusak. Jadi ini riset kami tentang nomophobia itu ternyata luar biasa dampaknya. Tidak hanya untuk anak-anak, bahkan orang dewasa seperti Anda, saya gitu ya. Itu gejala nomophobia harus diobati memang. Obatnya apa? Refreshing, game dalam bentuk outbound ya, permainan fisik di lapangan terbuka ya. Kalau Anda pencinta alam bisa hiking, bisa climbing, bisa menikmati pantai, tapi jangan bawa HP ke pantai untuk selfie atau untuk mengambil foto-foto semata-mata ya, tapi bebaskan semuanya dari gadget-gadget itu supaya ada upaya untuk mengendurkan kemungkinan Anda menjadi terjangkiti oleh gejala nomophobia. Oke lah, ini sekedar pengingat saja ya. Maaf Mbak Restiana, ini saya hanya perlu mengingatkan kawan-kawan yang lain untuk meminimalkan resiko akibat dari nomophobia, no mobile phone phobia. Saya ingin tanya, teman-teman ada yang 25 jam bersama-sama handphone atau gadget? Pak, Hampir 24 jam HP tidak pernah lepas dari genggaman Anda? enggak juga, Pak. Oh, enggak juga. Saya tanya, ada yang sekitar 20 jam handphone kalau tidak di saku, di samping bantal Anda, di depan laptop Anda, ada nggak? Mas Ganesa, berapa jam Anda pegang handphone? 20-an jam, Pak. Woi, itu sudah fobia itu kalau nggak bisa diatasi. Kalau Anda, Mbak Hanifah, berapa jam pegang handphone atau gadget sejenis itu? Nggak kedengaran suaramu. Sinta, berapa jam Sinta? Sehari dalam kehidupan Anda memegang handphone, gadget? 20 jaman, Pak. Oh, bisa berbahaya itu ya, Hanifah, Sinta, kalau 20 jam. Kalau boleh saya sarankan, handphone itu seperlunya saja ya, untuk alat komunikasi. Jadi kalau sudah selesai komunikasinya, simpan lagi. Tapi jangan jauh-jauh, di rak buku, di rak meja ya. Tapi jangan seperti kekasih yang nggak boleh pergi-pergi gitu ya. Itu kan berbahaya itu ya.
kasihan nanti teman dekat Anda nomor 2, nomor 3 dari handphone Anda. Oke, jadi Mbak Restiana, terima kasih kalau Anda nanti bisa selesaikan hari ini. Saya sudah buka extended time-nya, sehingga Anda bisa leluasa untuk mengirim kembali ya. Jadi Resti masih ingat ya apa yang Anda tulis itu? Masih, Pak. Oke, saya tunggu ya sampai 23.59 waktu Indonesia Barat hari ini juga. Makasih, Pak. Kemudian, ya sama-sama Mbak Resti. Kemudian yang berikutnya, yang berhubungan dengan PowerPoint. Di seminar etika ini kan nanti harapannya teman-teman mengirim dulu bahan PowerPoint yang kontennya dikembangkan dari paper pengganti UTS. Di ketentuannya sudah jelas ya. PowerPoint ini maksimal 5 halaman tayang slide, dan tentu saja karena 5 halaman harapannya Anda cukup data atau kata-kata yang sangat padat yang disajikan. Di layar saya dari 50 berapa ini? 55 baru 48 yang kirim. Dan saya ingin tanya juga ini, ada di sini yang hadir, saya mohon dijawab ya. Diandra Zauzazradini ada? Diandra? Ada, Bapak. Oke. Sudah mencoba menulis PPT ya? Sudah, tapi belum dikumpul. Belum disubmit? Iya. Oke. Ya artinya belum dikirim. Iya, belum. Oke. Anda sudah makan? Sudah Pak, tapi belum masuk perut. Itu kan sama aja. Gitu ya. Mamet Mustafa, gimana Mas Mamet? Kok Anda belum juga nih? Mamet ada? Iya Bapak. Oke. Ini sementara minggu ini masih sibuk Pak ngurusin pramuka di sekolah yang dulu Pak. Oke. Ini masih UTW buat Pak. Anda Mohon maaf. pembina pramuka? Gimana? Enggak, cuman jadi pemateri aja Pak. Oke. Berikutnya Puput Miftahul Karomah. Puput ada? Oh, keluar ya. Oke. Nanti disapa lagi. Ananda Eka Delvi Pradana, ada? Ananda? Halo Ananda. Maaf, Bapak. Tadi atas nama Puput Miftahul hadir, tapi Oh iya. keluar sendiri terkendala jaringan. Oke, sekarang sudah Udah hadir buat. toh? Sekarang sudah hadir toh? Udah. Anda belum kirim PPT? Belum, Bapak. Udah buat, tapi belum bisa dikirim soalnya sini terkendala jaringan. Di mana Anda tinggal, Puput? Di Masaran, Bapak. Masaran itu di mana, saya nggak hafal. Kabupatennya mana? Kabupatennya? Sragen. Oh, Sragen. Sragen kota Iya. loh. Sragen kota. Enggak. Kalau Oh. kalau Sragen itu kan kotanya. Lah, Masaran Kabupaten, itu kayak ya, oke. kecamatan. Iya, kecamatannya. Daerah mana? Sisi mana antara Solo dan Karanganyar? Sragen Anda. Tengah-tengahnya Sragen sama Solo, Bapak. Oh iya. Mestinya daerah penting itu, daerah pusat ya. Oke. Baik, saya tunggu ya, Puput. Baik, Bapak. Nanda, tadi sudah ada ya, Ananda? Ananda Eka Delvi Pradana? Oke, belum ada. Sumantin gimana Mas Sumantin? Iya Pak, Mana Mas Sumantin situ? saya Pak hadir Pak. Anda belum submit? Anda belum submit PPT ya? Iya Pak, belum Pak. Oke. Ada kendala, Mas Sumantin? Mungkin tidak ada kendala Pak, cuma dalam pembuatan PPT tersebut mungkin dasar teorinya masih kurang Pak, saya masih perbaiki. Takutnya teman-teman bingung gitu Pak. Anda punya asumsi itu kenapa? Karena yang pertama PPT yang dibuat yang akan kita buat tuh 5 slide Pak, sedangkan kalau saya buat lebih dari situ takutnya tidak boleh dan takutnya bingung teman-teman Pak. Soalnya banyak Ya, Pak dasar materinya Pak gitu. Makalahmu berapa halaman?
Kayaknya lebih dari 14 kayaknya Pak. Ntar, Pak ya. Oh, Anda berbakat jadi penulis ya, Mas Mantin ya. Wah, luar biasa. Nanti coba kita lihat ya. Ya Pak, saya Paper Anda. kurang teliti Pak. Ntar, Pak, saya lihat dulu. Oke, bukan kurang teliti, Anda berbakat. Jadi saya senang Anda nanti bisa mengembangkan dengan tulisan-tulisan yang lebih intens, mendalam, tajam gitu ya. Oke, terima kasih Sumantin. Berikutnya Priscilia Abdelima. Gimana Mbak Priscilia? Tadi saya lihat. Oke. Anda belum bikin PPT ya Mbak Priscilia? Belum Pak, lagi soalnya lagi sibuk itu persiapan Natal Pak. Oh iya. Sudah ramai ya, udah persiapan dari sekarang ya. Iya Pak. Apa acaranya, rencananya Mbak Priscilia? Kegiatan. Apa Pak? Kegiatan yang sedang disiapkan nanti apa saja acaranya? Nyanyi, drama. Oke lah ya, mudah-mudahan lancar ya, sukses. Oke. Terima Baik. kasih Pak. Yang jelas Resti bareng-bareng ya dengan paper Anda, Mbak Restiana Melitasari. Oke, Mbak Resti tinggal di mana Mbak Resti? Di Palembang. Oh, jauh juga. Palembang luas loh Mbak Restiana. Ada Musi Banyuasin, ada apa? Oke. Ogan Komering Ilir. Ogan Komering Ilir ya. Daerah dekat aliran sungai itu ya? Apa? Ya. Sungai Musi. Ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi saya perlu konfirmasi dengan harapan teman-teman bisa mempersiapkan sebaik-baiknya, baik konten makalah maupun konten PowerPoint. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk mengkonfirmasi soal apakah, tadi yang ya, PPT Mas Martin? Soal tadi makalah saya itu Pak, banyakkan daftar pustakanya Pak. Jadi sebenarnya semua daftar teorinya itu ada 10 halaman tapi daftar pustakanya yang banyak mungkin Pak. Jadi Coba 13. ada Mas Martin bisa buka atau Anda bisa tayangkan Smart yang berhubungan dengan ketentuan penulisan UTS. Boleh, silakan. Iya Pak, saya presentasikan sekarang ini Pak. Ya, share screen. Anda bisa baca poin nomor 4, Mas Sumantin. Atau Mbak Mas yang lain. Baca ketentuan nomor 4 dari UTS. Jadi daftar pustaka itu tidak termasuk 10 halaman ya? Atau 8 halaman? Paham nggak Mas Mbak? Jangan sampai nunggu Sumantin presentasi. Paham, Pak. Ya, jadi sangat jelas di poin nomor 4 bahwa susunan artikel itu di luar daftar pustaka itu antara 8 sampai 10 halaman. Jadi kalau daftar pustakanya ada 2, ada 10 halaman itu nggak masalah. Ya, saking Anda banyak kutipan bacaan yang padat-padat itu, Mas Mantin ya. Jadi 10 atau 8 halaman itu konten pokoknya. Tapi daftar pustaka itu tidak dianggap sebagai satu yang dihitung ya, sesuatu yang dihitung sebagai bagian dari 10 atau 8 halaman itu. Paham Pak, paham. Jadi Mas Mantin atau teman-teman lain nggak usah risau ya. Iya Pak. Jadi tolong cermati panduannya atau ketentuannya. Jadi kalau ketentuannya begitu ya jelas ya, saya tidak akan mempersoalkan banyaknya daftar pustaka, malah lebih baik. Artinya Anda memang punya kemampuan ekstraksi, memadatkan gagasan-gagasan itu menjadi kalimat baru yang menggambarkan pilihan-pilihan ide dari daftar pustaka yang Anda sebut tadi. Dan ini sesuatu yang menjadi tradisi di dalam kerangka penulisan karya ilmiah. Apa artinya? Bukan banyaknya kumpulan kutipan yang Anda muat di dalam makalah, karena kalau banyak kumpulan kutipan, nanti itu bukan makalah Anda nanti, tapi hanya clipping nanti. Ya.
ini yang saya kira perlu diingat kembali bahwa dalam penulisan karya ilmiah apalagi bukan kumpulan kutipannya yang banyak, tapi kajian atau analisis Anda dengan menggunakan frame teori atau frame perpustakaan yang digunakan dari orang lain itu yang memiliki nilai tambah, nilai utama dari setiap karya-karya Anda besok. Apalagi kalau untuk menulis skripsi, tesis atau disertasi, bukan tebalnya kumpulan kutipan, tapi berapa besar peran Anda melakukan analisis atas sejumlah literatur atau referensi yang digunakan untuk membangun bangunan konsep atau kerangka teori di dalam tulisan Anda itu sendiri. Karena kalau kumpulan-kumpulan kutipan nanti sifatnya bukan lagi tulisan yang menggambarkan keinginan Anda, tapi hanya merangkai dalam rangka satu kalau dalam bahasa tulisan ini lebih bersifat ensiklopedik atau mungkin sekedar menjadi kumpulan informasi yang di sini Anda tidak memiliki peran di luar hanya untuk menyajikan pendapat-pendapat orang lain saja. Jadi dalam kajian teori idealnya Anda melakukan satu perbandingan baik yang sama maupun yang berbeda dari semua teori yang Anda pakai. Jadi bukan semata-mata mengumpulkan teori atau pendapat atau kerangka kajian pustaka, tetapi Anda di sana juga mencoba menganalisis apa yang berbeda, apa yang sama dari semua teks yang Anda rujuk gitu ya. Jadi Mas Mantin, teman-teman yang lain, fungsinya dari kajian teori atau kajian pustaka atau kajian literatur terdahulu yang relevan itu adalah untuk menjelaskan posisi Anda di antara teori-teori itu. Baik, saya kira itu ya Mas Mantin, Mbak dan Mas yang lain. Jadi Anda nggak usah risau. Tadi juga ada pertanyaan Mbak siapa ya di Japri ke saya tentang apa namanya? Kesesuaian topik katanya. Mbak siapa ya di kelas ini? Bentar, saya lupa namanya karena saya terlalu banyak nama-nama yang masuk jadi saya takutnya. Hasna ada. Oh Hasna, sorry, bukan Hasna. Satu lagi Mbak, ini tulisan nama ininya Ami. Aminatus Solihah. Oh kelas B ya, sorry. Saya kira kelas A, maaf. Tadi kan yang bersangkutan menanya kaitan dengan judul esainya karena ternyata yang bersangkutan mengakui tidak termasuk di antara salah satu di antara 4 topik itu. Oke. Ya saya bilang ya nanti lihat saja di presentasi nanti kalau dirasa perlu untuk disesuaikan ya nanti saja revisinya setelah presentasi ya. Oke. Ini saya hanya dengar bisik-bisik nih Mbak Hasna. Oke. Tentang tugas-tugas UTS, saya kira ini tugas terakhir ya. Tugas UTS dan tugas PPT ini tugas terakhir. Anda selain seminar ya, karena seminar itu puncak dari tugas sebelum UAS. Mas Mamet, suara Anda terdengar, sorry. Jadi setelah Oke. Jadi nanti setelah presentasi Anda hanya punya tugas satu lagi, yaitu ujian akhir semester. Ya. Jadi setelah ini PowerPoint, kemudian paper dan presentasi. Yang terakhir adalah ujian akhir semester.
saya agendakan ujian akhir semester sebelum ganti tahun sudah selesai. Jadi awal tahun Anda sudah tinggal konsentrasi dengan perkuliahan yang lain saja gitu ya. Jadi saya awal tahun harapannya hanya tinggal klik yang pantas untuk Anda dapat nilai berapa, A, amin, atau B+, atau sejenisnya. Gitu. Jadi saya hanya akan melihat dari produk kinerja Anda ya, yang saya bisa lihat di sini. Jadi kalau Anda hadir dan aktif ya, saya akan, maaf ya, saya bisa ngecek apakah teman-teman aktif atau tidak dalam penugasan di blended learning ini. Misalnya saya ambil contoh, siapa ya? Kelas ini siapa yang bersedia saya ambil sebagai sampel? Saya, Pak. Sama juga, Pak. Siapa ya? Telat ya. Enggak, saya siapa ya? Enggak. Tadi yang perempuan? Arista. Saya, Pak. Arista. Saya Pak Arista. Mentang-mentang kumpul. Arista kumpul tuh. Arista ya. Di sini Pak Arista belum muncul. Iya, Pak. Saya, Pak. Arista Husnul Fadila. G. Di layar Anda kelihatan nggak nih? Coba saya sharekan ya. Di layar kelihatan Mbak Arista? Sampun, Pak. Arista termasuk yang rajin sekali ini. Ada satu waktu yang head-nya cukup tinggi, 62 kali bolak-balik buka Bismart di tanggal 26 Oktober. Yang paling rendah itu antara tanggal 27 September dan tanggal 4 November. Hanya sekali. Nengok terus balik lagi ya. Coba tanggal 1 November. Ini ada rekamannya. Oh, tanggal 4 November hanya sekali nih. Di jam 9.56 pagi ya. Mbak Arista hanya nengok tentang konten etika aja ya, secara singkat. Tapi yang banyak durasinya adalah di tanggal 26 Oktober. Maaf, bukan 26 Oktober. Iya, 26 Oktober 62 kali. Oke. Yang lain, saya kira bukan hanya nengok, tapi juga ada aktivitas misalnya ini ya, submission. Ngirim nggak submissionnya ini? Ternyata ada misalnya, nanti dicek lagi. Jadi perguruan kita ini kan sebenarnya blended learning. Satu pakai Bismart, satu lagi tatap muka seperti sekarang. Tapi kebanyakan kita tatap muka ya, dan e-learning bersama-sama. Oke, ini Arista. Yang lainnya ada yang mau jadi relawan untuk saya tampilkan? Saya, Pak. Siapa? Inggi, Pak. Mbak Inggi ya, Mbak Inggi. Mbak Inggi, saya coba dari kata depannya. Inggi Waluya. Iya, Pak. Saya lihat semua log Anda. Log Anda paling banyak, minggu-minggu awal ya, tanggal 14 September sampai 66. Terakhir hari ini 14 kali. Kalau dari bagan ini, menurut Anda ini sifatnya ajek atau enggak nih? Tidak, Pak. Seminggu sekali, kadang ada jeda cukup lama, tapi paling tidak ini seminggu sekali Anda hadir ya, Mbak Inggi ya. Artinya Iya, Anda menengok Bismart gitu. Ini yang paling tinggi di tanggal 14, ada 66 kali upaya masuk dan baca serta melakukan aktivitas terhadap Bismart. Kemudian ini juga tanggal 4 ada 10 kali, dan terakhir hari ini 14 kali bolak-balik. Ya, terima kasih Anda termasuk juga yang relatif aktif, meskipun di sini ada yang bolong-bolong ya. Minggu keberapa ini ada yang Anda tidak sempat menengok. Satu lagi, laki-laki, ada nggak yang sedia? Saya Pak, boleh Pak. Siapa ini? Siapa Mas? Tadi yang Mas Mantin atau bukan? Iya Pak.
Boleh nggak Pak? Ya boleh lah, nggak ada yang larang. S. Sumantin. Oke, Sumantin. Kita lihat log-nya. Oh, Sumantin termasuk sangat aktif ini. Ini ada 60 kali di tanggal berapa ya? Tanggal 21 September. Dan yang paling aktif berikutnya di tanggal 1 November saat mengirim paper ya, Mas ya. Kayaknya ini tanggal 1 ini. Di tengah-tengah deadline. Ya. Tapi yang jelas hari ini Anda sudah 3 kali buka. Oke ya, termasuk aktif ya, Mas Sumantin. Palingan saya buka materi, baca-baca yang video Bapak kirim begitu Pak, biar saya paham materi Bapak begitu Pak. Oke, oke. Ya. Masya Allah, Mandin mantap ya. Oke, ini contoh bahwa meskipun mungkin Anda tidak sempat ikut di Zoom, Google Meeting, tapi saya bisa cek aktivitas Anda di Bismart. Gitu. Sehingga, A, B, C, D peserta kelas ini yang punya aktivitas tinggi melihat Bismart, membaca atau menulis atau mengerjakan tugas, semua terekam. Atau yang mungkin di antara teman-teman yang relatif tidak aktif ya ini sekedar ini aja ya. Besok-besok kalau ketemu lagi dengan kurikulum saya kebetulan di masa pandemi kan akhirnya memaksakan diri untuk membuat e-learning dengan blended semacam ini. Sehingga teman-teman ya mau nggak mau ya harus menyesuaikan diri dengan model blended learning. Meskipun barangkali di semester depan kalau ada perubahan kebijakan ya, bahwa blended learning-nya nanti apakah separuh anggota kelas A minggu ganjil, separuh anggota kelas B minggu genap saat luringnya, sementara separuhnya lagi dengan e-learning, separuhnya lagi dengan tatap muka. Itu kan nanti saya ikuti saja ya aturan mainnya. Tapi yang jelas kalau 55 orang ya atau 55 orang ini hadir dibagi 2, berarti kan ada sekitar 27-an satu kelas. Satu kelas itu lumayan padat loh Mas, Mbak. Karena tempat kelas kita normal itu maksimal 40-an. Ya. Padahal konon katanya harus jaga jarak ya. Masih ada jaga jarak nggak kira-kira? Masih ya. Jadi saya ngebayangin kayaknya belum bisa tatap muka. Karena apa? Kelasnya maksimal 40 orang. Ya, kalaupun jaga jarak bisa saja sih. Paling ya nanti ada tambahan agak maju dikit ya ketika tatap muka nanti. Tapi itulah, saya nggak akan mikir rumit-rumit soal tatap muka. Tapi intinya bagaimana Anda bisa belajar dengan baik, bisa membaca teks yang disediakan dengan mudah, dan Anda paham. Itu aja. Lalu yang ketiga, Anda punya pengalaman belajar yang variatif antara Bismart e-learning ini dengan diskusi tatap muka, ngobrol atau bicara secara online di fasilitasi atau platform yang ada, baik Google Meeting atau Zoom atau yang lainnya. Saya kira ini poin utama dari rancangan yang saya pakai dengan Bismart atau moda virtual yang ada. Oke, yang berikutnya Mas Mbak, ketika nanti ada diskusi mengenai topik-topik yang sudah dipilih, jadi sistemnya ada penanggung jawab di setiap room ya Mas Mbak. Jadi secara teknis nanti saya sampaikan di Bismart mengenai teknik seminarnya, supaya nanti teman-teman tidak kebingungan ketika memasuki setiap room. Jadi setiap room itu ya harapannya teman-teman nanti familiar dengan platform Zoom ya. Di antara teman-teman ini kan sebenarnya boleh atau bisa mendapatkan lisensi memakai Zoom loh Mas Mbak. Anda sudah pernah mencoba? Mbak Asfa sudah pernah mencoba menggunakan fasilitasi Zoom yang diberikan oleh kampus? Anda ini kan punya email, Anda punya email berbasis UNY kan?
Iya Pak, punya. Nah, itu bisa dipakai untuk mendapatkan lisensi penggunaan Zoom selama Anda sebagai mahasiswa. Gitu. Lumayan, 300 orang, unlimited time. Anda kan bayar SPP. Ya. Dan Anda punya hak untuk menggunakan lisensi berbasis Zoom. Jadi, tolong kalau Anda punya waktu, akan sangat baik kalau itu dipakai. Terutama kalau misalnya untuk kerjasama, diskusi, ya. Ya kan nggak asik kalau pakai Google Meeting semacam ini. Kalau pakai Zoom itu Anda bisa linkkan dengan YouTube Anda. Live streaming gitu ya. Ya. Jadi Anda bisa nonton bareng hasil-hasil diskusi kerja kelompok Anda dengan kawan-kawan Anda gitu ya. Oke, jadi silahkan Anda coba gunakan lisensi Zoom yang disediakan oleh kampus dengan cara menggunakan email berbasis UNY Student. Ya, Student UNY itu kan Anda bisa pakai. Termasuk ketika Anda login ke Bismart itu kan pakai email UNY ya. Jadi kalau Anda nggak pakai email UNY nggak bisa masuk. Oke, jadi itu yang digunakan sebagai apa yang disebut dengan SSO, Single Sign On. Jadi login tunggal untuk semua fasilitas di kampus. Baik, hal teknis tentang seminar mata kuliah etika ini di minggu depan ini kan sebenarnya gini Mas Mbak. Tujuan utama dari seminar adalah pertama mengembangkan kemampuan teman-teman dalam rangka menganalisis dan menggunakan konsep-konsep teoritik dari etika secara umum untuk menjelaskan dan menemukan solusi yang dianggap tepat oleh para penyaji dan peserta dengan ketentuan atau dengan norma-norma etik yang ada selama ini, meskipun barangkali di dalam penjelasannya tidak seluruh norma-norma etik itu bisa menjawab seluruh masalah-masalah itu, karena dalam prakteknya memang etika terapan digunakan hanya untuk konteks masalah-masalah yang bersifat kasuistik. Sehingga etika terapan biasanya digunakan untuk masalah-masalah yang bersifat partikuler tertentu, dibatasi ruang dan waktu tertentu. Tidak semua masalah moral atau etik itu dijawab oleh pendekatan etika secara keseluruhan. Nah, ini yang kemudian di dalam etika terapan sering dikenali dengan masalah-masalah relativisme etik atau relativisme moral untuk menjelaskan atau menyelesaikan masalah-masalah etika umum yang berkembang karena kompleksitas tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan munculnya masalah-masalah baru dalam kehidupan umat manusia yang meminta atau menantang tanda petik persoalan-persoalan moral yang dianggap bersifat absolut atau mutlak ya. Nah, sehingga di sini kalau Anda bicara mengenai etika terapan, maka yang perlu diperkuat penjelasannya adalah bahwa apa konteks masalah dari masalah kehidupan umat manusia yang muncul dengan etika yang ada, sehingga kemudian apa yang bisa disumbangkan dari etika dengan masalah-masalah kemanusiaan itu untuk supaya tidak terjadi kalau dalam bahasa hukum pelanggaran, supaya tidak terjadi anomali yang mengakibatkan permisif yang berlebihan terhadap ketentuan moral yang ada. Misalnya begini, dengan alasan untuk menjaga atau tidak terjadi penularan AIDS ya, tahu ya, HIV AIDS. Kemudian ada ikhtiar untuk kampanye menggunakan kondom misalnya bagi
pasangan-pasangan yang apa ya, kalau di dalam masyarakat liberal di Eropa atau di Amerika atau bahkan di Afrika ya, yang saya tahu, di setiap hotel atau di setiap fasilitas umum seperti di kamar kecil atau apa. Ini saya tahu waktu saya di Taiwan, kan menginap di sebuah hotel di sebuah acara konferensi itu ya. Ternyata di setiap kamar disediakan kondom. Padahal kan tidak akan dipakai, wong saya nggak bawa istri gitu. Ya. Jadi artinya bahwa di negara-negara tertentu penyediaan fasilitas semacam itu suatu SOP ya, satu standar yang harus disediakan oleh hotel. Kalau ini disediakan di Indonesia mungkin akan menjadi apa ya, omongan netizen ini. Oh, ternyata di hotel A itu tersedia loh alat kontrasepsi itu. Coba, ini kan pasti geger kalau di Indonesia diberikan satu SOP di hotel-hotel itu ada alat kontrasepsi bernama kondom. Ya awalnya saya kaget juga. Waktu itu kan di tahun 2018 ya, tepatnya bulan April akhir sampai awal Mei. Bulan saya satu kamar dengan Pak Dr. Soeharno. Jadi karena kan kita nyewa ya, 1 minggu itu kebetulan total biayanya $1.000 Taiwan ya, $1.000 Taiwan ya, lumayan lah. Jadi ya bagi saya ngirit lah, karena itu kan semacam plat kecil lah, kayak losmen gitu ya. Karena kalau di hotel kan lumayan, bisa untuk beli uang saku jajan, beli oleh-oleh lah. Tapi ya itu yang saya dan Pak Arno kaget itu adalah kok di kamar ini disediakan setiap harinya ada tiga saset itu ya. Maaf, saya harus sedikit cerita aja nih. Artinya bahwa di negara-negara tertentu pencegahan HIV/AIDS itu kemudian dilakukan dengan cara tadi penggunaan alat-alat kontrasepsi yang dimungkinkan untuk tidak terjadi mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS gara-gara hubungan seks bebas semacam itu di hotel atau di fasilitas umum dan seterusnya ya. Hingga pertanyaannya secara moral adalah apakah karena untuk mencegah penularan HIV/AIDS lalu harus disediakan alat kontrasepsi semacam itu secara bebas? Ini kan pertanyaan moralnya adalah kalau begitu ada semacam kontradiksi antara upaya pencegahan HIV/AIDS dengan terjadinya perilaku free sex gitu ya. Ya, karena dengan kondom yang disediakan secara terbuka di hotel, di fasilitas umum, itu menunjukkan bahwa ada tanda petik masalah etik yang mungkin berbeda di antara satu negara dengan negara yang lain. Di kita saja di setiap akhir tahun, apotek-apotek yang laris dengan penjualan alat kontrasepsi tersebut, itu saja sudah bikin geger. Saya masih punya rekamannya di tahun 2005, bulan Desember, di salah satu kota santri di Jawa Timur, akhir tahun, alat kontrasepsi ini laku keras, dibeli di apotek-apotek. Dan yang beli siapa? Anak-anak muda. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah ada satu pergeseran nilai moral mengenai apa yang disebut dengan seks? Dan apakah ada pergeseran nilai moral hubungannya dengan antara pencegahan penyakit menular, pencegahan HIV/AIDS dengan masifnya penggunaan alat kontrasepsi tersebut? Jadi ini saya kira masalah-masalah etika terapan juga berkembang atau digunakan untuk menjawab tantangan masalah kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks dengan
banyaknya tadi penularan atau bahkan mungkin banyaknya penderita HIV/AIDS karena tidak hanya semata-mata soal seks bebas sih sebenarnya, karena penderita HIV/AIDS kan ada karena faktor transfusi darah ya dari penderita satu penderita lain, atau bisa juga karena gonta-ganti jarum suntik gitu ya, atau bahkan mungkin karena bekas tato dan seterusnya. Ini kan banyak kemungkinan, tapi kan orang selalu stigma bahwa HIV/AIDS itu semata-mata disebabkan karena perilaku hubungan seks bebas, sehingga kemudian dengan dalih untuk mencegah dampak buruk seks bebas dari masyarakat agar tidak terjadi penyebaran HIV/AIDS, kemudian disediakan alat kontrasepsi semacam itu. Ya, jadi ini saya kira persoalan-persoalan etika terapan saya kira tidak hanya soal ini ya, tapi soal yang lain misalnya tentang aborsi yang saya pernah sampaikan juga. Jadi apakah aborsi ini harus dilegalkan atau tidak? Kan di kalangan aktivis pro-choice ya, pro-choice itu artinya pro untuk memilih untuk aborsi atau tidak aborsi, itu kan di kalangan feminis, di kalangan kelompok-kelompok aktivis gender, salah satunya mengusung tema-tema pro-choice untuk hak hidup atau hak untuk mengakhiri hidup bagi janin-janin yang ada di dalam rahim perempuan yang bisa jadi karena kasus pemerkosaan, karena kasus penyakit tertentu, sehingga kemudian pilihannya apakah harus digugurkan atau tetap hidup sebagaimana mestinya, sebagai satu bekal atau satu amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, terutama dalam peristiwa-peristiwa yang sering kita lihat misalnya di dalam banyak kasus kan aborsi pada akhirnya dilakukan dengan cara tersembunyi ya, bahkan ada kasus praktek-praktek persalinan yang di dalamnya juga menyusup kasus pengguguran janin-janin dari hubungan yang tidak diinginkan gitu ya, entah karena belum menikah, belum diikat oleh sebuah perkawinan, atau karena memang keinginan dari pasangan itu untuk tidak punya anak dulu. Itu kan ada juga banyak kasus-kasus seperti itu ya. Oke, jadi di dalam diskusi etika terapan nanti saya berharap kawan-kawan nanti menyiapkan sejumlah argumentasi yang memadai, tidak hanya berangkat dari asumsi-asumsi, berangkat dari pendapat-pendapat yang belum diperkuat dengan fakta atau data empirik ya, dari riset, dari laporan dinas kesehatan atau badan organisasi kesehatan. Misalnya kalau WHO kan salah satu lembaga yang dianggap memiliki reputasi ya untuk masalah-masalah mengapa kok usia perkawinan dini itu dianggap tidak sehat misalnya. Tapi kan di masyarakat tertentu perkawinan di usia dini itu dianggap sebagai lambang ya meningkatnya sumber kekayaan ya, termasuk juga ikatan kekerabatan yang makin besar. Baik, ini poin utamanya Mas Bah. Jadi silahkan teman-teman, kita punya waktu 1 minggu lagi untuk mempersiapkan topik yang sudah Anda tulis di Bismart dengan baik, dan nanti di sela-sela WhatsApp group Anda, nanti saya akan kirim seluruh makalah yang sudah dikirim di Bismart untuk Anda pelajari. Jadi pada saatnya tiba, Anda kan nggak hanya mendengarkan teman-teman presentasi, tapi Anda juga baca isinya supaya nanti ketika tiba di masing-masing room, teman-teman bisa menanggapi, merespon, menanyakan dan seterusnya berdasarkan isi paper yang sudah dikirim di Bismart. Jadi karena bentuknya WinZip atau WinRAR ya, mungkin akan lebih baik kalau saya share dalam bentuk Google Drive saja supaya nanti kawan-kawan tinggal ngunduh gitu ya. Seluruh
peserta ini berhak untuk mengakses dan mendapatkan bacaan dari makalah-makalah yang sudah Anda kirim di Bismart. Gitu. Sedangkan yang PowerPoint-nya nanti di hari H sajalah. Di hari H Anda kan akan bisa melihat. Tapi di luar PowerPoint Anda sebenarnya harusnya sudah baca isi makalah-makalah yang sudah dikirim oleh setiap peserta di Bismart. Itu poin utamanya. Jadi pertama, kawan-kawan silahkan berunding apakah Anda akan ditetapkan setiap topik setiap minggu, mulai dari sekarang, siapa yang mau maju duluan gitu ya. Tanggal sekian kelompok topik berapa, tanggal berikutnya topik berapa dan seterusnya. Atau yang kedua opsinya, Anda menyepakati untuk diundi. Kalau diundi, saya sekarang ingin tanya, opsinya opsi yang pertama atau opsi yang kedua? Opsi yang pertama adalah Anda ditetapkan setiap minggunya kelompok berapa. Opsi yang kedua, diundi per minggu tergantung dari hasil undian. Nah, kalau yang setuju dengan opsi pertama, silahkan Anda raise hand. Tapi kalau Anda setuju dengan opsi yang kedua, Anda cukup diam. Atau sebelum saya tentukan, silahkan Anda, ini angkat tangan itu dalam rangka menjawab opsi 1 atau opsi 2? Opsi 1, Pak. Oke, jadi yang raise hand opsi 1 ya? Iya, Pak. Di daftar yang milih opsi 1 baru 9 orang ini. Jadi opsi 1 itu Anda timnya ditunjuk setiap tanggal presentasinya. Kalau lebih dari 30, berarti opsi 1 ini Anda ikuti ya. Oke, ini sudah 26. Oke, 26. Saya batasi 1 menit ya. Sampai 10.35. Oke, 10.35 sudah 31 orang, berarti lebih dari ini 32 ya. Sudah lebih dari 50% plus 1 ini. Ini kalau pakai voting gaya barat, Anda sudah menang nih yang opsi 1 ya. Oke. Stop ya. Ini sudah lebih dari 50%. Jadi kelas ini memilih opsi 1. Oke, opsi 1 berarti ditentukan setiap minggunya dengan topik-topik yang ada. Nah, pertanyaan keduanya adalah, minggu depan apakah harus berurutan topik 1, 2, 3, 4? Jadi tanggal 16 topik 1, tanggal 23 topik 2, tanggal 30 topik 3, dan tanggal berapa ini Desembernya? Bentar. Tanggal 7 topik 4 terakhir. Seperti itukah Mas Mbak? Disepakati? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, bisa Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak, setuju. Jadi untuk kelas ini tanggal 16 November topik 1 siap presentasi ya. Oke. Lalu tanggal 23 topik 2, tanggal 30 November topik 3, tanggal 7 Desember topik keempat. Bisa dipahami? Bisa, Oke. Pak. Iya, Pak. Pak, bisa Pak. Nah, untuk setiap topik mohon nanti ditunjuk 3 orang penanggung jawab masing-masing room. Karena masing-masing akan saya bentuk maksimal 3 room ya. 3 room itu kan nanti idealnya satu room ada sekitar 5 atau 6 orang penyaji. Nah, karena waktu kita hanya sekitar 80-90 menitan, maka kalau satu room itu ada 6 atau 5 penyaji, waktu yang digunakan kan sekitar 50 atau 60 menit. Nah, sisa waktunya untuk diskusi untuk masing-masing topik di setiap room. Sehingga harapannya setiap room bisa intensif, bisa mendalam, dan menghasilkan bahan diskusi yang lebih baik. Gitu. Jadi nanti setiap topik ada penanggung jawab, di mana penanggung jawab ini nanti menentukan 3 orang yang fungsinya sebagai moderator di setiap room ya. Nah, moderatornya kalau bisa jangan yang berasal dari
kelompok penyaji. Ya. Jadi moderatornya nanti berasal dari kelompok yang tidak menjadi penyaji. Tapi tetap setiap room ada penanggung jawab dari topik yang presentasi. Gitu. Jadi misalnya Adam memilih topik berapa, Adam? Topik 3, Pak. Nah, misalnya Adam memilih topik 3. Ketika kelompok topik 3 presentasi, misalnya Adam ke bagian room 1 ya. Maka di room 1 ini ada dari anggota topik 1 atau topik 2 atau topik 4 yang ditugasi untuk menjadi moderator di room yang berbeda gitu ya. Nah, Adam bersama teman-teman yang menjadi presenter tidak harus ngurusi soal siapa yang bertanya, soal siapa yang menjadi notulen gitu. Karena kan direkam. Jadi notulensi itu kan sebenarnya hanya untuk memudahkan siapa saja yang bertanya dan siapa saja yang harus menjawab gitu ya. Sedangkan secara teknis kelompok-kelompok yang tidak presentasi itulah yang kemudian diminta untuk menjadi moderator untuk memudahkan pengaturan mekanisme diskusi di dalam setiap room. Kira-kira begitu Mas Mbak gambarannya di minggu depan ya. Jadi sekali lagi secara teknis saya akan sampaikan di Bismart tata aturan mainnya supaya nanti teman-teman bisa saling mencermati dan membaca. Kemudian yang kedua, setiap room yang kebagian diskusi atau penyajian topik itu ada satu moderator yang berasal dari kelompok lain yang tidak presentasi. Sehingga Anda yang presentasi fokus pada bahan yang Anda presentasikan. Tidak lagi harus mengatur siapa yang bertanya, siapa yang menanya, dan seterusnya. Nah, untuk mekanismenya nanti saya sampaikan di Bismart. Kira-kira bisa dipahami, Mas Mbak? Bisa, Pak. Oke. Bisa. Kalau begitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Bagi Bapak, ya, silakan. apakah makalah dari paper itu boleh diedit gitu, Pak? Untuk penyempurnaan biar tersampaikan kepada teman-teman gitu, Pak. Kemarin tuh masih banyak tipus misal gitu, Pak. Sementara yang sudah masuk ke Bismart tidak bisa diedit. Ya. Tapi kalau yang mau dibagikan oleh Anda ke peserta berikutnya, silakan. Ya. Karena kan ini ada satu ruang untuk Anda merevisi paper Anda setelah presentasi gitu. Gitu ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Jadi, terima kasih juga. Jadi, sekarang makalah yang Anda kirim, saya terima apa adanya. Entah salah ketik, salah nyebut nama orang, salah nyebut nama kota, atau apapun, saya akan terima apa adanya. Nanti ketika kegiatan seminarnya sudah selesai, barulah nanti silakan Anda diberi waktu untuk membuat revisi atau perbaikan. Gitu ya, Mas Mbak? Ada lagi lainnya yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, semua aktivitas terekam. Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan Dias. Silakan Dias. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Dias, silakan. Halo, Dias. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Di tema yang keempat itu ada 4 orang aja, Pak. Oh, 4 orang aja. Aduh. Nggak apa-apa. Berarti yang banyak sekali nanti akan dibuat room banyak sekali. Dias nggak perlu khawatir. Ya. Yang khawatir itu kalau pas saat presentasi nggak bisa datang. Ya, gitu ya. Halo Dias, masih bisa dengar saya? Oke, baik Dias. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Jadi secara teknis nanti akan saya share ketentuan teknis diskusi ini dan mohon teman-teman menyiapkan sebaik-baiknya.